Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tiara dari lokal A3 dengan NPM 20 40 60 50 55. Shalom, perkenalkan nama saya Siti Yuta Salalom dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Pendidikan, Program Studi PGSD Angkatan 2020, lokal A3 dengan NPM 20 40 60 50 53. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NPM 20 40 60 50 50. Saya dari jurusan PGSD Lokal A3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Lukuto dengan NPM 20 40 60 51 51 dari lokal A3 Fakultas FKIP dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Yanti, NPM 20 40 60 50 72. Dan saya Jumelda dengan NPM 20 40 60 50 14. Estuaria adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Kebanyakan muara sungai ke laut membentuk estuari, namun tidak demikian jika bermuara ke danau, waduk, atau sungai yang lebih besar. Estuary berasal dari kata bahasa Inggris yaitu estuary dan bahasa Latin aestuarium yang berarti aliran pasang dari laut yang akar katanya adalah aestus, pasang surut air laut. Estuary merupakan suatu mintakat peralihan zona transisi antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut. Dan dengan demikian dipengaruhi baik oleh karakter sungai yang membentuknya, misalnya banyaknya air tawar dan sedimentasi yang dibawanya, maupun oleh karakter lautan yang di sisi yang lain, misalnya pasang surut air laut, pola gelombang, kadar garam, serta arus laut. Di sini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik estuaria. Yang pertama adalah keterlindungan. Estuaria merupakan perairan semi tertutup sehingga biota akan terlindungi dari gelombang laut yang memungkinkan tumbuh mengakar di dasar estuaria dan memungkinkan larva kerang-kerangan menetap di dasar perairan. Karakteristik yang kedua adalah kedalaman. Kedalaman estuaria relatif dangkal sehingga memungkinkan cahaya matahari mencapai dasar perairan dan tumbuhan akuatik dapat berkembang di seluruh perairan. Karena dangkal memungkinkan penggelontoran atau flushing dengan lebih baik dan cepat, serta menangkal masuknya predator dari laut terbuka atau tidak suka perairan dangkal. Karakteristik selanjutnya adalah salinitas. Air tawar menurunkan salinitas estuaria dan mendukung biota yang padat. Selanjutnya adalah sirkulasi air. Perpaduan antara air tawar dari daratan, pasang surut, dan salinitas menciptakan suatu sistem gerak dan transport air yang bermanfaat bagi biota yang hidup tersuspensi dalam air, yaitu plankton. Selanjutnya adalah pasang. Energi pasang yang terjadi di estuaria merupakan tenaga penggerak yang paling penting, antara lain adalah mengangkut zat hara dan plankton serta mengencerkan dan menggelontorkan limbah. Yang terakhir adalah kemampuan menyimpan energi. Daun pohon mangrove, lamun, serta alga mengkonversi zat hara dan menyimpannya sebagai bahan organik untuk nantinya dimanfaatkan oleh organisme hewani. Jenis-jenis sumber daya yang ditemukan dalam estuaria yaitu terdapat fauna-fauna yang dapat mentolerir kadar garam mulai dari 5 hingga 30. Contohnya adalah kerang dan tira,
udang, dan juga cacing nereis. Juga ditemukan jenis-jenis sidat dan ikan salem yang tinggal sementara waktu di estuaria dalam perjalanan dari hulu sungai menuju ke laut. Juga ditemukan berbagai jenis hewan seperti ikan, burung, dan juga reptil yang datang ke estuaria untuk mencari makan. Dari sistem ekonomi estuaria juga berbicara tentang distribusi ekosistem. Distribusi ekosistem merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam proses pemasaran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah dan melancarkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Kemudian tujuan dari distribusi tersebut yaitu untuk memastikan kelangsungan kegiatan produksi serta memastikan bahwa produk yang disampaikan kepada konsumen sampai di tangan konsumen dalam keadaan yang baik. Kemudian jenis-jenis distribusi. Distribusi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu distribusi langsung dan yang kedua distribusi tidak langsung. Distribusi langsung dilakukan dengan cara produsen mengirimkan atau menyalurkan hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung dilakukan dengan cara menyalurkan hasil produksi kepada konsumen melalui perantara. Contohnya mengirimkan hasil produksi melalui warung-warung tradisional atau toko-toko modern. Manfaat ekosistem estuari. Lingkungan estuari merupakan kawasan yang sangat penting bagi berjuta hewan dan tumbuhan. Pada daerah-daerah tropis seperti di lingkungan estuari umumnya ditumbuhi dengan tumbuhan khas yang disebut mangrove. Tumbuhan ini mampu beradaptasi dengan genangan air laut yang kisaran selintasnya cukup lebar. Pada habitat mangrove inilah kita akan menemukan berjuta hewan yang hidup sangat tergantung dari kawasan lingkungan ini. Estuari merupakan ekosistem khas yang pada umumnya terdiri atas hutan mangrove, gambut, rawa, payau, dan daratan lumpur. Pembuangan limbah, penggunaan perairan sebagai sarana pengangkutan, serta berubahnya sistem daerah aliran sungai merupakan bagian dari penyebab degradasi kualitas ekosistem estuari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutia Yanti, NPM 2040605072. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih peran mahasiswa PGSD dalam melindungi ekosistem perairan laut dan pesisir. Peran mahasiswa dalam melindungi ekosistem perairan laut dan pesisir yaitu dengan cara penanaman mangrove, kegiatan observatif, kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan konservasi, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang apa arti kebersihan lingkungan hidup. Sehingga peran mahasiswa sangat penting dalam menjaga ekosistem perairan laut dan pesisir. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai ekosistem estuaria. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.